those senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh on 9 months gone. Oke teman-teman, kita akan review head unit single DIN Tufware JSD 530. Ya, ini tipenya. Ini adalah salah satu tipe head unit yang paling murah. Ya, harganya di 150 sampai 200.000 atau di bawah 200.000. Ya, boxnya juga sangat simpel seperti ini doang. Ya, isinya kita dapat selain head unit ada remote, kartu garansi, oh bukan, kartu instruksi ya. Ini enggak ada garansinya sih. Ya, dan ada kupingannya sih. Kupingan untuk apa kita nggak pakai sih. Ini juga, iya, ini dia remote-nya. Jadi sini kita udah hidupkan. Kita mau perlihatkan sama teman-teman fungsi-fungsinya aja, apa aja, dan kualitas suaranya bagaimana. Iya, kita akan coba. Oke, ini di sini kita udah hidupkan. Ini menunya, ada modenya. Di biasalah di radio ya, AM dan FM, BEM nya bisa dilihat. Kita letak di atas saja biar lebih tinggi. Oke, kita bisa lihat modenya di FM. Kebetulan tidak ada antenanya. Ya, antenanya enggak ada. Di sini dia ini adalah untuk charger ke handphone. Ya, untuk USB-nya sendiri ada di sini. Jadi kita bisa buka di sini USB-nya. Ya, itu memory card, dia punya memory card yang micro SD di sini. Ya, di sini ada equalizernya, ada 4 band dan ada loudness ya, atau penguat suara. Di sini untuk playnya yang ini, untuk memajukan lagunya yang ini, dan mundurkan di sini. Ini adalah knob volume. Di knob sendiri kita bisa tekan, ada menunya. Di ini adalah bass. Ya, bassnya ada bass, ada treble, ini balance kiri kanan ya, fader muka belakang ya, loudnessnya on atau off ya. Oke, ini equalizer off, berarti equalizernya ada 4 setelannya, presetnya ada pop, rock, jazz, klasik ya, itu ada 4. Oke, karena tidak ada radio, kita coba mainkan di micro SD dulu. Kita pijit di mode ini. Ya, ini clocknya. Oke. Volume terbesarnya di 60. Oke, bassnya kita tambahin. Oke, maksimalnya di 7. Ini treble-nya kita maksimalkan. Oke, di 7 juga.
kanannya. Oke, itu balik sih. Pedalnya muka dan belakang, karena kita menggunakan sebelah depan aja, makanya yang di belakang tidak ada, karena dua speaker aja. Brightness-nya on, off, on. Equalizernya kita coba dulu. Di pop seperti ini, rock, jazz, klasik. Oke, itu aja menunya. Gaya yang digunakan ketika peaknya sekitar di bawah 2 ampere ya. Oke, coba kita dengar yang lagu sedikit. Oke, demikian untuk menggunakan sound cardnya atau USB, suaranya cukup bagus. Sekarang kita menggunakan mode Bluetooth-nya. Ya, Bluetooth-nya kita coba dulu. Oke, kita dengarkan lagunya. Ini kita sudah penuhkan volumenya di handphone-nya. Ini suara daripada dan naikkan volume. Oke, kita dengar lagu akustik dulu.
sedikit kurang sih ya. Oke, kita dulu. Cukup berfungsi dengan baik. Untuk equalizer yang saya rasakan sih malah menggunakan tanpa menggunakan equalizer preset, hanya menggunakan equalizer off atau flat. Nanti kita settingnya dari HP aja ya, karena lebih presisi dibanding daripada equalizer yang dia punyain ya. Karena yang kita lihat, saya dengarkan suara daripada equalizernya sangat buruk sekali ya. Di pop treble-nya sangat tidak keluar ya, di rocknya over, di bassnya, di jazz dan klasiknya juga ya sangat kurang bagus ya. Jadi sebaiknya kita boleh flat aja, nanti boleh penambahan dengan equalizer atau kita setting langsung dari HP aja, jauh lebih bagus suaranya sih ya. Karena ini saya sudah setting di equalizernya di handphone, settingannya kebetulan di handphone ini seperti ini. Ini kita sudah gunakan pink noise ya, jadi dapat settingan equalizernya seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk suara yang cukup paling maksimalnya, yang flatnya daripada pink noise nya ya. Teman-teman bisa dengar hasil sound daripada settingan equalizernya ya, cukup soft ya. Kalau kita naikkan ya, 4 kilonya saya naikkan sedikit karena mid height nya sedikit tenggelam. Now you got your haves and your have-nots, and almost nothing in Oke. between. Religion that preach about love. Jadi teman-teman bisa setting dengan menggunakan pink noise ya. Now there's a Jadi, lot of folks bisa set equalizernya dari handphone langsung high so high. When they outside come overboard, ya. time to kiss it. Settingan dari handphone, ini kita memiliki 5 equalizer, preset equalizer. Jadi lebih baik daripada ya dengan bass dan equalizer treble-nya di flatkan aja, dinolkan aja. Nanti pelan-pelan dinaikkan lagi kalau sudah dapat yang maksimumnya. Oke, sesuai dengan selera teman-teman sih. Iya. Ya, boleh didengar suaranya. Cukup open. Cuma Bluetooth-nya untuk menonton film sih tidak direkomendasi karena ada delay ya. Delaynya sih lumayan, mungkin sekitar 1-2 detik. Ya mungkin sampai 2 detik sih ya. Jadi delaynya cukup lama. Jadi kalau kita nonton film sih rasanya tidak pas. Tapi kalau untuk dengar musik is okay sih, gak ada masalah. Jadi kita coba lihat dulu fisiknya ya. Kita buka lagi fisiknya, kita matikan dulu. Oke, kita matikan dulu head unitnya ya. Ini ada clocknya bisa disetting di sini, tekan beberapa detik.
Ya, sepertinya harus masuk dulu sih ke menu ya. Ya. Jadi ini head unitnya sangat ringkas. Saya buka dulu kabel speaker dan kabel powernya. Kita matikan dulu. Oke. Jadi head unitnya seperti ini teman-teman. Panjangnya juga sangat pendek. Ini mungkin sekitar 7-8 cm doang. Ya, 7-8 cm seperti ini. Ya. Ya, belakangnya ada untuk line in dan line out ya. Untuk kalau kita menggunakan power atau ini mungkin menggunakan ya ada line in masuk ya, audio in. Ya, ini ada screen ya. Cukup ringkas sih, harganya juga sangat murah, nggak sampai 200.000, udah dapat kualitas yang lumayan bagus. Ini saya beli karena saya ingin sebagai speaker aktif yang pengganti speaker aktif saya butuh bluetoothnya ya, jadi kita bisa koneksi dari handphone dimanapun ya. Ya, cukup oke sih dengan harga 100. Saya belinya di 170.000 sebelum ongkir. Ya, cukup bagus sih. Oke, jadi teman-teman sudah bisa lihat. Ini adalah Toughware. Ya, Toughware tipe JST 530. Katanya sih 60 watt kali 4, tapi kalau ya dasarkan apa yang saya coba sih sepertinya dayanya nggak sebesar itu. Ya. Karena sudah pasti dengan ukuran mini ini trafonya juga ya lebih kecil, tapi overall ini sangat lengkap ya. Dia bisa Bluetooth, tape, WAV, WMA, MP3 dan FM radio ya, sangat lengkap sekali. Dengan harga seperti ini cukup bagus. Ada 4 line out speaker ya, tapi kita gunakan 2 saja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Bagi yang ingin bertanya, ada yang mau ditanyakan, di sini ada handphone juga bisa berguna ya. Handphonenya nanti mic-nya dari sini. Ini ada mic-nya di sini. Ini kalau kita ada telepon masuk, di sini kita bisa ngangkat. Ini berarti ini angkat telepon, ini matikan telepon ya. Jadi kalau di mobil juga sudah sangat bagus sekali sih dengan harga segini. Oke, bagi teman-teman yang ingin ganti head unit yang baru, boleh pertimbangkan dengan harga yang cukup murah ya. Kalau misalnya nggak tahan lama atau apa ya, dengan harga segini sih ya cukup oke sih menurut saya. Untuk bass dan treble cukup oke. Cuma suara mid-nya mungkin tergantung settingan juga ya, settingan daripada equalizer-nya juga, tapi sedikit kurang open sih ya, tergantung daripada kabel juga. Kabel yang digunakan teman-teman sebaiknya yang sedikit berkualitas, walaupun tape-nya yang murahan, tapi kabel itu sangat berpengaruh ya. Kabel itu sebagai pengantar hasil dari head unit ke speaker. Jadi kalau kita menggunakan kabel speaker yang murah, maka hambatannya juga akan besar. Hambatan yang besar artinya apa? Mengurangi daripada kemampuan head unit menyampaikan daya sampai ke speaker. Oke, terima kasih teman-teman.